wabarakatuh. Saya Windy Devrianita dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, yang pada kesempatan kali ini akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai kepribadian-kepribadian dalam psikologi Islam. Apa saja sih? Kita dengerin yuk penjelasannya. Oke, baik, yang pertama ada kepribadian mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Kata iman atau percaya seakar dengan kata amanah, yaitu terpercaya, yang merupakan lawan dari kata khianat, dan kata aman atau keadaan aman. Secara etimologi, iman artinya pembenaran atau tasdik. Orang yang beriman adalah orang yang memegang melaksanakan amanat sehingga hatinya merasa aman. Lalu ada kepribadian rabani. Istilah rabani berasal dari kata rob yang dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan, yaitu Tuhan yang memiliki, memperbaiki, mengatur, menambah, menunaikan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, dan mematangkan sikap mental. Istilah rabani dalam konteks ini memiliki ekuivalensi yang berarti ketuhanan. Lalu ada kepribadian malaki. Apa sih istilah malaki? Berasal dari kata malaka yang berarti memiliki atau mempunyai atau menguasai. Istilah malaki kemudian dinisbatkan dalam salah satu makhluk Allah yang disebut dengan malaikat. Kepribadian malaki ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan sifat-sifat malaikat ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata, atau dalam bahasa yang sederhana, kepribadian malaki adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat kemalaikatan. Lalu ada kepribadian Qurani. Istilah Qurani ini memiliki akar yang sama dengan korinah atau indikator bukti. Korona yang berarti menggabungkan dan menghimpun, juga qora yaitu membaca. Secara bahasa berarti mengumpulkan atau jam'u dan dam. Istilah korona kemudian dinisbatkan dalam salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terkumpul dalam suatu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang membacanya termasuk ke dalam ibadah. Lalu selanjutnya ada kepribadian rasuli. Kepribadian rasuli ini berasal dari kata rosala yang berarti mengirimkan atau mengutus. Istilah rasuli dinisbatkan dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan rasul atau utusan Allah. Kepribadian individu ini mentransformasikan sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan Rasul dalam dirinya, kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam bahasa sederhana, kepribadian Rasuli adalah kepribadian yang mencerminkan sifat-sifat Rasul. Lalu ada kepribadian yaum akhiri. Yaum akhiri berasal dari kata yaum yang artinya hari, dan akhir yaitu hari, yang berarti hari penghabisan atau penghujung. Istilah yaum akhiri kemudian dinisbatkan dalam salah satu masa paling akhir di kehidupan manusia. Lalu ada kepribadian takdiri. Istilah takdiri berasal dari kata qadaro yang mempunyai ketetapan, aturan hukum, kepastian, dan keharusan universal. Istilah takdir kemudian dinisbatkan dalam salah satu ketetapan dan aturan Allah. Selanjutnya ada kepribadian muslim. Kepribadian muslim berarti orang Islam, searah dengan kata al-salam atau al-siyam yang berarti menyerahkan diri atau kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan, yang berarti damai dan aman. Yaitu istilah ini berarti membersihkan diri atau selamat dari cacat baik lahir maupun batin. Lalu ada kepribadian syahadatain. Syahadatain berasal dari kata syahida yang berarti bersaksi, menghadiri, melihat, mengetahui, dan bersumpah. Istilah syahadatain kemudian dinisbatkan pada salah satu momen di mana manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa. Yang lalu ada kepribadian musyoli. Musyoli adalah orang yang sholat. Sholat secara etimologi berarti memohon atau doa yang baik, yaitu permohonan keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat kepada Allah. Lalu ada kepribadian syaim. Syaim adalah orang yang berpuasa.
Secara etimologi berarti menahan terhadap sesuatu yang bersifat materi maupun non-materi. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri di waktu siang dari segala yang membatalkan yang dilakukan seperti makan, minum, berhubungan seksual dengan niat dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian ada kepribadian muzaki. Muzaki adalah orang yang telah membayar zakat. Zakat secara etimologi berarti berkembang dan bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Orang yang membayar zakat hartanya cenderung bertambah bukan semakin berkurang. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Ketika telah mencapai batasnya, kepribadian muzaki adalah kepribadian setelah membayar zakat yang penuh keikhlasan sehingga ia mendapat hikmah dari apa yang dia lakukan. Lalu ada kepribadian haji. Haji adalah orang yang telah melaksanakan haji. Haji secara etimologi berarti menyengaja pada sesuatu yang diagungkan. Orang yang melaksanakan haji berarti hatinya selalu menuju pada zat yang maha tinggi. Terakhir ada kepribadian muhsin. Muhsin berarti orang yang berbuat ihsan, atau kata ihsan berasal dari kata as-sunnah yang berarti baik atau bagus, seluruh perilaku yang mendapatkan manfaat dan menghindarkan kemudorotan. Perilaku yang ihsan, namun karena ukuran bagi manusia sangat relatif dan temporal, maka ihsan yang sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.